Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadis samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puja puji serta syukur kita ikhlaskan mari buat Allah Subhanahu wa taala semata. Salawat teriring salam buat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat keluarga beliau, sahabat, kerabat, dan juga buat orang-orang yang ittiba senantiasa dengan sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan salawat dan salam kita tercurah hingga akhir zaman. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, tinggal 2 hari lagi, insya Allah kita akan menjalankan kewajiban kita puasa di bulan Ramadan selaku muslim mukmin. Bertemu dengan bulan Ramadan tentu saja menjadi keinginan, menjadi dambaan setiap pribadi muslim mukmin. Betapa tidak, dikarenakan bulan Ramadan adalah bulan yang memang sangat istimewa bagi kita kaum muslimin. Keistimewaan bulan Ramadan karena memang keberkahan, fadilah yang ada di dalamnya benar-benar sangat syarat, benar-benar mengungguli kelebihan kebaikan yang ada di bulan-bulan yang lainnya. Di antaranya saja bulan Ramadan disebut juga dengan bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Tidak ada sebutan itu untuk bulan selain bulan Ramadan.
yang tentu nanti juga ingin kita pahami apa dan bagaimana yang dimaksud dengan dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Dan kemudian juga bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Al-Quran yang merupakan hudal linnas, tunjuk bagi manusia. Tanpa Al-Quran kita tidak akan tertunjuki di dalam kita menapaki hidup ini, sehingga menjadi istimewa lah juga bulan Ramadan. Masih keistimewaan bulan Ramadan disebutkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya man shoma Ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan bulan Ramadan dengan siam dan qiyamnya, dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, amalia-amalia lainnya, maka oleh Rasulullah kita katakan saja beliau garansi kalau orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu, sehingga disebutlah bulan Ramadan itu juga sebagai bulan ampunan. Dan masih banyak lagi fadilah, keistimewaan, keunggulan dari bulan Ramadan. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, baiklah pada kesempatan pengajian malam hari ini kita ingin bagaimana keunggulan-keunggulan yang disebutkan tadi, fadilah-fadilah yang disebutkan tadi, kiranya tidak luput dari kita semuanya. Kita semuanya kiranya mendapatkannya. Jangan sampai sebagaimana yang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau katakan, raghima anfu rajulin atahu Ramadan walam tughfar dzunubuhu. Terhina orang ketemu dia bulan Ramadan, namun dosanya tidak diampuni. Wala'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari keadaan yang demikian itu. Ketemu bulan Ramadan mestinya dosa-dosa kita diampuni. Begitu dosa-dosa kita tidak diampuni, padahal kita ketemu bulan Ramadan, maka kita sebenarnya menjadi orang yang terhina, bukan orang yang mendapatkan kemuliaan. Tidak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam salah satu sabda beliau mengatakan, oral Islam salasah, oral Islam wa qawaiduddin salasah, syahadatu an la ilaha illallah wa iqamatus shalah wa saumu Ramadan. Piranti Islam itu dan tiang Islam itu, penyangga Islam itu ada 3. Faman taroka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalun damik. Siapa yang meninggalkan salah satu saja dari penyangga Islam, dari pilar Islam yang 3 itu, maka dia sebenarnya dikategorikan sebagai orang kafir dan halal darahnya. Apa piranti Islam yang 3 dimaksud? Yang pertama, 2 kalimat syahadat, berarti penanaman akidah, berarti pembumian tauhid, dan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yang konsekuensinya berarti bahwa ittiba terhadap Rasulullah hal yang tidak bisa dinafikan. Yang keduanya menegakkan sholat, dan yang ketiganya melaksanakan puasa Ramadan. Hadis ini sekalipun dipandang oleh sebagian pakar hadis tidak kuat atau derajat kesahihannya dipermasalahkan, tapi min haitsul makna, dari sisi muatannya kita tidak melihat ada yang bisa kita katakan sebagai sesuatu yang keliru. Coba kita ulangi. Penyangga Islam itu 3: syahadat, sholat, puasa. Cukup orang meninggalkan satu saja, maka dia sudah dikategorikan sebagai orang yang kafir sebenarnya. Sementara kita ya memang yang kita sudah hafal sekali, karena sejak dari TK kita sudah diajari bahwasanya rukun Islam itu ada 5. Di sini disebutkan penyangga Islam itu ada 3. Boleh juga kita menggunakan rukun, ya. Bukan berarti berbenturan, bukan berarti ada kontradiksi 2 hadis ini, tidak. Kenapa tidak ada kontradiksi? Karena yang 3 ini berlaku untuk semua. Yang 3 ini, syahadat, sholat, puasa, berlaku untuk semua muslim mukmin, yang kaya, yang miskin, yang berpunya dan yang tidak berpunya, berlaku semuanya. Tapi begitu disebut zakat, begitu disebut haji, hanya untuk orang yang memang berpunya.
Begitu disebut zakat hanya memang mereka yang memang hartanya sampai nisab. Mudah-mudahan jujur kita, ya masih terbanyak yang memang belum sampai kewajiban zakat karena belum sampai nisab. Insya Allah masih terbanyak yang belum bisa haji karena memang tidak terpenuhi ya, istita'ah, kemampuan yang menjadi syarat diwajibkan atau difardukannya haji. Di situ ya letaknya di situ. Tapi begitu bicara syahadat, bicara puasa, bicara sholat, tidak ada yang tidak dituntut oleh kewajiban yang 3 ini. Saya kan orang yang tidak punya, makanya saya tidak puasa. Udah ada itu. Saya kan orang yang pas-pasan, makanya saya kadang sholat, kadang tidak. Udah ada itu. Itu ya, mempertemukan 2 dalil. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, belajar dari dalil ini, hadis ini maksud saya, maka Islam itu pertama memang harus dipahami secara utuh. Berikut juga diamalkan juga secara utuh. Dia tidak berdiri sendiri-sendiri. Dia hukum Islam maksudnya, syariat Islam maksud saya adalah satu hukum, satu syariat, aturan yang memang mesti terintegrasi. Salat tidak bisa dipisahkan dengan syahadat. Puasa tidak bisa dipisahkan dengan syahadat. Syahadat tidak bisa kalau tidak ada yang namanya salat. Syahadat tidak ada artinya kalau tidak disertai dengan puasa. Nah, nanti juga haji, nanti juga zakat bagi yang memang ada kelebihan terkait dengan harta. Itu ya. Jadi hukum Islam itu harus dipahami, dimengerti, berikut diamalkan secara utuh, secara total dan terintegrasi. Nah, oleh karenanya jangan terjadi puasa tapi tidak sholat. Jangan terjadi sholat tapi akidahnya belepotan, akidahnya dinodai dengan, dikotori dengan kesyirikan. Ya tidak jadi tauhid kalau dikotori dengan syirik. Kira-kira ada enggak orang yang puasa tapi tidak sholat? Nah, masalah kan bagi umat. Kira-kira ada nggak orang yang puasa ya sholat tapi akidahnya tidak beres? Ada nggak? Nah, inilah yang memang mesti kita fahamkan. Makanya sampai dikatakan oleh Rasulullah, cukup satu saja yang diingkari, yang tidak ditepati, dia sudah bisa dikategorikan sebagai kafir dan halal darahnya. Iya, tentu nanti untuk penerapan itu kan mesti jaringan untuk bagaimana penegakan yang namanya akidah itu,
Untuk penegakan yang namanya sholat itu, untuk penegakan yang namanya puasa itu juga harus memang diwujudkan, tidak bisa tidak. Iya. Kita berapa episode ya di pengajian sebelumnya berbicara tentang penegakan hukum Islam. Iya, akidah orang dikotori oleh syirik. Sejauh mana kita membentengi akidah kita membentengi akidah kita agar tidak terkotori oleh syirik. Ya kalau sengaja difasilitasi, akhirnya orang-orang yang memang tidak terlalu paham tentang akidah, tidak terlalu paham tentang tauhid, mudah sekali terbawa arus. Apa sih yang Ustadz maksud difasilitasi? Dibangun tempat-tempat yang justru orang datang ke sana untuk melakukan kesyirikan. Apa itu tidak memfasilitasi? Kuburan dibina sampai kuburan ada yang lebih lebih megah, lebih glamor dari pelaminan. Apa-apaan itu? Sudah dilarang membina kuburan, dan kemudian ya akhirnya juga mengundang orang untuk kemudian datang ke kuburan. Ya bukan untuk niat sebagaimana yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntun nahaitukum an ziyaratal qabri ala mazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur karena belum aman saat itu, belum aman dari penyimpangan, dilarang oleh Rasulullah. Begitu diperhitungkan sudah aman, silakan ziarah. Karena dengan ziarah kubur akan mengingat akhirat, akan mengingat kematian. Di samping di hadis lain ya ud'u li akhikum, doakan saudaramu. Jadi datang ke kubur itu untuk mendoakan yang sudah mati, kita doakan. Tapi orang-orang yang memang pemahaman agamanya yang memang belum terbentuk ya, sebagaimana mestinya seutuhnya, mengatakan yang dikubur lebih baik daripada kita. Tidak pantas kita mendoakan. Justru kita yang minta didoakan. Orang udah mati kok. Dan bukan kita berburuk sangka. Bukan kita berburuk sangka. Fa innahum qad afdau ila ma fa'alu, kata Rasulullah, la tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma fa'alu. Kita memang dilarang kita ya ngata-ngatain ya, ngegosip lah orang yang sudah mati masih dikata-katain, dilarang. Karena kata Rasulullah, ya udahlah, mereka yang akan mempertanggungjawabkan apa-apa yang mereka lakukan. Udah, kita tidak ada urusan lagi. Sebaiknya baik sangka saja, doakan saja, kan itu ya. Tapi ternyata ada syekh, ada yang bergelar doktor, yang justru berpendirian, yang justru mengatakan boleh kita meminta tolong kepada orang yang sudah mati. Ini dokternya dipertanyakan. Jangan begitu Ustaz. Bisa saja beliau benar, enggak. Udah jelas-jelas dalilnya kok.
idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Udah jelas, udah ini udah hafal dari ini kita. Oh, tapi beliau mengemukakan dalil lain. Beliau mengemukakan dalil lain. Apa dalil lainnya? Nabi Muhammad minta bantuan Nabi Musa. Minta bantuan apa? Minta bantuan Nabi Musa. Gimana Musa pendapatmu? Saya ini diwajibkan sholat dan juga buat umat saya, buat umatku 50 waktu. Gimana Musa pendapatmu? Muhammad, jangan diterima. Mintalah keringanan. Kembali temui Tuhan. Minta keringanan. Itu dijadikan dalil. Nabi Muhammad minta bantuan Nabi Musa. Iya. Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Musa sudah mati. Lah, gak bisa itu dijadikan dalil. Itu urusan nubuah, itu urusan kerasulan, urusan kenabian yang tidak diberlakukan untuk semua manusia. Tidak bisa itu dijadikan dalil. Nah, jadi beliau menyimpulkan bisa, boleh kita minta tolong kepada orang yang sudah mati. Nanti dibuat lagi dalil. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaat bal hum ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Dalil tidak salah, ayat tidak salah, itu ayat Quran memang. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah, mereka itu mati, mereka masih hidup di sisi Allah. Hidup di sisi Allah, tapi tidak hidup di tengah-tengah umat. Memangnya kita masih ketemu kah almarhum Fulan? Ternyata saya ketemu di pasar. Siapa yang pernah ketemu almarhum Fulan atau Fulana? Artinya apa? Ya memang mati sudah ada tidak ada di tengah-tengah kita, tapi hidup di sisi Allah. Mereka yang memang benar-benar dalam menjalani hidupnya selalu berada di jalan Allah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, ya inilah tauhid tidak beres, salat akan ngefek ke salat. Ya salatnya juga akan rusak juga. Tauhid tidak beres, puasanya juga akan sia-sia juga. Itu pendapat Ustaz atau gimana? Bukan pendapat, dalil. Iya, dalil. Kenapa? Karena seluruh sikap, tindakan, perilaku kita, terlebih-lebih urusan ibadah, mestinya tegak di atas tauhidnya tidak beres. Biar jungkir balik, tauhid tidak beres, sia-sia. Majelis yang dimuliakan oleh Allah. Nah, dan kemudian sekarang ya salat ya. Orang begitu beres akidah, memang yang pertama dituntut salat. Kenapa? Karena memang begitu orang meyakini Allah sebagai ilahnya, Allah zat yang maha segala, maka yang diminta oleh Allah kalau begitu ya kau harus tunduk, kau harus patuh. Satu kepatuhan yang memang khas, satu kepatuhan yang memang sangat-sangat spesifik, itulah dia sholat. Nah sehingga ya sholat dia memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Begitu orang tidak sholat, ya dia sebenarnya tidak patuh kepada Allah. Yang ditandai nanti memang sebutan untuk sholat, ya, untuk ketaatan, ya, ada disebut ruku, nanti ada disebut sujud. Karena memang sholat bentuk ketaatan. Ketaatan itu dimanifestasikan dalam bentuk nyata, ya. Orang tidak pernah berat untuk menaruh jidatnya yang memang kadang karena ganteng angkuh, karena cantik angkuh, karena kaya sombong, tapi di hadapan Allah, taruh jidatmu ke lantai, itu baru bukti ketaatanmu.
majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian puasa kita percepat saja. Iya. Lah setelah wujud ketaatan dalam bentuk ibadah mahdah, ketaatan yang dia atur. Nanti jangan kita kalau soal taat kan tidak mesti dengan sholat. Wah itu kita yang ngatur, itu tidak bisa. Ketaatan yang memang Allah atur, yang memang Allah kehendaki, namanya ibadah mahdah, ibadah semata-mata yang memang hak prerogatif Allah untuk mengaturnya adalah salat diantaranya. Nanti yang lain-lain yaitu nanti ibadah yang tidak mahdah. Lantas setelah salat baru kemudian kita juga diminta, kamu memang harus kalahkanlah egomu, udah kalahkanlah keakuanmu, kalahkanlah nafsumu dalam arti yang tidak sempit. Orang kalau bicara nafsu ya selalu konotasinya nafsu birahi, itu bagian dari nafsu ya. Tapi nafsu secara keseluruhannya adalah keinginan, dorongan yang memang ada pada kita, ya dorongan untuk bersenang-senang, dorongan untuk mendapatkan posisi kedudukan yang tinggi, dorongan untuk kaya, dorongan ingin jadi orang hebat, dan seterusnya. Nah, itu memang oleh Allah diberikan ya, dorongan itu diberikan. Nafsu itu memang diberikan oleh Allah di samping akal. Tapi bagaimana kemudian jangan liar. Bagaimana kemudian jangan diperturutkan apapun maunya, kan itu ya. Makanya kemudian adalah cara Allah agar kita benar-benar mampu menundukkan ego kita, menundukkan keakuan kita, menundukkan ambisi kita dan dorongan-dorongan yang sifatnya duniawi lainnya lewat puasa. Dan puasa ternyata ajaran yang memang luar biasa untuk mewujudkan yang namanya kejujuran, untuk mewujudkan yang namanya kemampuan orang menahan egonya, menahan emosinya. Puasa memang sangat gitu. Di tengah orang banyak puasa, sendirian puasa, di kamar makanan banyak puasa. Ya kalau ada orang di kamar dia tidak puasa, di tengah orang banyak dia pura-pura puasa, ya itu bukan mukmin, itu bukan orang mukmin, selesai. Nah artinya begitu orang memang benar-benar ingin menepati yang namanya puasa, kapanpun, apabila pun, dimanapun, di tengah orang banyak, sendirian dia puasa. Luar biasa kan. Dan kalau bisa ya memang ya kewajiban kok. Begitu di tengah orang banyak dinampakkan loyoknya, jangan, tetap tegar, tetap kelihatan semangat ya. Bagusnya memang begitu, biar nanti tidak ternodai lah. Majelis yang dimuliakan oleh Allah, kesabaran sampai Rasulullah mengatakan, coba lihat ya, kalau kamu diajak duel, kalau kamu ada yang ngajak berantem, bilang aja, sorry Mek, saya lagi puasa. Kira-kira kalau ada orang bencak marah-marah di hadapan kita, cukup kita katakan, maaf aja, saya lagi puasa, saya tidak bisa melayani Anda, maaf ya. Kira-kira malu nggak? Dia akan malu aja nanti. Nah, ya itulah majelis yang dimuliakan oleh Allah, ajaran kesabaran. Iya.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagian terakhir, iya, Islam memang bagaimana membentuk ya manusia benar-benar muslim mukmin ya, sudah sangat-sangat kaya cara, sangat-sangat sempurna. Paling tidak bisa diringkas dalam tiga cara yang memang nanti ya, di dalam puasa sendiri itu didapatkan, dan juga nanti ibadah-ibadah yang lainnya. Yang pertama, Islam membentuk kecerdasan intelektual ya, dengan puasa. Islam membentuk kecerdasan emosional dengan puasa. Islam membentuk kecerdasan spiritual dengan puasa. Yang spesifik ya nanti dengan syariat Islam. Orang begitu mempelajari, memahami syariat Islam, tiga kecerdasan ini terbentuk. Kecerdasan intelektual, ya memang orang dituntut untuk memang jadi manusia-manusia yang cerdas. Tapi nanti tidak cukup cerdas inteleknya saja, harus cerdas juga emosinya. Iya, ya itu tadi kecerdasan emosional kan. Ya maaf aja, ya saya lagi puasa, tapi jangan dilanjutkan. Kalau mau nanti kalau saya sudah tidak puasa. Ya jangan. Ini namanya tidak membumi ajaran puasa. Yang diinginkan kan membumi. Nah, jadi kecerdasan intelektual ya memang udahlah, pakar kesehatan sudah bersepakat bahwa ternyata dengan puasa berlaku apa yang dikatakan. Kenapa saya katakan yang dikatakan? Karena ada yang mengatakan ya ini hanya qaul, ada yang mengatakan ini hadis ya. Sumu tasih, puasalah kamu akan sehat. Puasalah kamu akan sehat. Nanti juga puasa yang benar. Puasa yang benar gimana? Ya ikuti tata cara yang memang sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi. Dan kemudian ada sahur, ada iftar. Sahur, ada iftar. Disukai takhirus sahur, memperlambat sahur, disukai. Kalau bisa ya habis sahur ke belakang ambil wudhu, azan subuh, itu disukai. Ya kenapa sih mesti dilambatkan? Ya itu memang cara agama membantu. Ya kalau jam 2 udah sahur, habis sahur turuk maneh ya. Akhirnya bablas turune. Bangun-bangun setengah 8. Nah, coba lihat, bangkrut udah kan. Subuhnya kan majelis yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian takjil, ternyata lagi takjilul iftar. Kita sudah biasa menggunakan takjil, tapi orang mungkin tidak paham apa sih takjil itu. Takjil itu makanan untuk berbuka. Bukan, takjil itu artinya menyegerakan. Berbuka, takjilul iftar, disegerakan dengan berbuka ala kadarnya, makanan ringan, makan kecil, bukan makan besar. Begitu dibolehkan makan minum, udah beruah. Apa itu beruah tuh? Pak Wid yang hafal itu. Udah pokoknya lupa diri. Kolak santap. Lapis juga disantap. Tambah lagi rawonnya. Habis berbuka, terbantai. Salat. Sebentar. Yang salah siapa? Bukan puasa. Nah, majelis yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sumu tasibu, tepati tata cara puasa. Terakhir sama sekali, orang-orang di luar Islam melihat orang-orang Islam di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, lah kok pada sehat-sehat. Ya.
Jarang orang Islam itu yang ya katakanlah sakit yang memang parah, yang sakit yang ya mungkin ya dulu sih sudah ada penyakit yang namanya ya mungkin apa ya asam urat dan seterusnya ya, tapi kan tidak separah sekarang. Nah, orang Islam yang banyak memang sehat dipertanyakan oleh orang-orang di luar Islam, maka dijawablah oleh ya, orang-orang yang memang mengerti, memahami dan menepati ajaran Islam. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua wa idza akalna intahaina qabla an syabi'na. Kami ini memang umat, kami tidak makan kecuali lapar. Ini sudah makan masih kenyang, diajak orang makan lagi, padahal masih kenyang. Itu tidak karakter orang Islam. Dan kalau kami makan, kami berhenti sebelum kenyang. Kenapa berhenti sebelum kenyang? Karena kalau udah kenyang tambah minum jadi kekenyangan. Makanya Nabi mengatur, lakimatun minat ta'am yuqimna aslabahunna, as-sulus lit-ta'am, as-sulus litanafus, was-sulus lilma. Coba diperkirakanlah, bagi tiga lah. Ini bagi tiga lah. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk bernapas. Kalau full tank, begitu minum, udah. Akhirnya bernapas pun terengah-engah. Yang salah siapa? Manusianya. Padahal disuruh tadi mengendalikan. Nah inilah, mari kita puasa ya memang sesuai tuntunan. Tadi puasa tegak di atas akidah, salat tegak di atas akidah. Ketiga-tiganya satu kesatuan yang saling terintegrasi. Jangan cuman puasa tapi tidak sholat. Jangan sholat puasa tapi akidahnya tidak beres. Akidahnya beres tapi juga tidak sholat, tidak beres juga akhirnya. Makasih dan mohon maaf. Iya, 11 bulan saya dibersamai di majelis ilmu ini. Tutur kata saya yang tidak semestinya, yang keliru, yang salah, sikap saya yang keliru, yang salah, mohon dimaafkan. Saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Karena nanti ya kalau saya bermasalah dengan manusia, ya Tuhan tidak bisa mengintervensi. Ya, sehingga bukan mustahil permasalahan dengan manusia menjadi penghalang kita masuk surga. Maafkan kesalahan saya, dan ya kita mari saling mendoakan yang mudah-mudahan oleh Allah kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan siam dan qiyamnya sebagaimana mestinya. Makasih dan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.